Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. أما بعد. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, ikhwani wa akhwati fid din, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu di antara taman-taman surga ini. Karena majelis-majelis semacam ini, majelis yang kita berkumpul di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepada Allah, mempelajari ayat-ayatnya, mempelajari sunnah-sunnah nabinya, adalah jalan yang paling cepat yang bisa mengantarkan orang ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang dia itu berusaha, berupaya menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan bagi dia jalan menuju ke surga. Kenapa? Karena masuk surga itu memang karena rahmat dari Allah, karena karunia dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi karunia dan kasih sayang dari Allah itu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang iman dan amal saleh. Sedangkan orang itu tidak mungkin beriman dengan baik dan tidak mungkin beramal saleh dengan sempurna kecuali kalau dia itu memiliki ilmunya. Maka tidak heran kalau kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut majelis-majelis ilmu itu bagian dari taman-taman surga. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadhil jannati farta'u." Apabila kalian lewat ke taman-taman surga, maka rekuklah kenikmatan yang terdapat padanya semaksimal mungkin. Dikatakan kepada beliau, apa itu taman-taman surga? Beliau mengatakan hilaqul dzikr, kumpul-kumpulnya orang untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Subhanahu wa taala di pertemuan yang berbarokah ini kita baca lanjutan dari hadis yang kita baca pada pertemuan yang sebelumnya. Masih dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. An Anas bin Malik, dari Anas ibn Malik radhiyallahu an. Anna an-nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a a'rabiyan, beliau itu melihat seorang a'rabi yang biasa kita terjemahkan dengan Arab gunung, Arab Badui. Yabulu fil masjid, kencing di pojokan masjid. Faqaumu ilaih, para sahabat pun segera bangkit untuk melarangnya, untuk menghardiknya.
Faqala Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, da'uh, biarkan aja dia. La tuzrimu, jangan kalian putus kencingnya. Hatta idza faragha, sehingga tatkala orang Arab Badui tadi selesai kencing, selesai pipis, da'a bidalwin min ma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta dibawakan air 1 timba. Fasabbahu alaih, lalu beliau menuangkan air setimba itu ke bekas kencing tersebut. Dalam redaksi yang lain, masih dalam cerita yang sama, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, qama a'rabiyyun fabala fil masjid, ada seorang Arab Badui yang kencing di masjid. Fatanawalahu an-nasu liyaqa'u fihi, orang-orang pun segera bangkit untuk memarahinya, gitu. Faqala lahumun nabiyyu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'u, biarkan aja dia. Wa hariqu ala baulihi sijlan min ma, tuangkan ke bekas kencingnya air 1 timba. Fa innama bu'istum muyassirin, kalian itu diutus untuk memudahkan urusan orang. Walam tub'atsu mu'assirin, kalian itu tidak diutus untuk menyusahkan urusan orang. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita gambarkan dulu kasus hadis ini, lalu kita ambil faedah dan kita tadabburi permasalahan yang muncul padanya. Jadi kisah ini kisah orang A'rabi. A'rabi itu jadi orang Arab, orang yang hidup Jaziratul Arab. Itu ada 2 jenis. Ada orang-orang yang tinggal di tempat yang sudah menetap, mau di kota, mau di desa gitu. Tapi dia itu sudah punya kampung, sudah punya rumah, sudah punya tempat tinggal. Mereka itu namanya Arabi. Orang Arab yang sudah menetap di satu tetap. Seandainya ada orang mencarinya itu ketahuan alamate, ono sing kirim paket gak nyampe. Itu namanya orang Arabi. Jenis yang kedua, itu orang-orang yang gak punya alamat yang jelas. Orang-orang yang tinggalnya itu di kemah-kemah. Dia dan keluarga besarnya, dia dan kabilahnya. Bagaimana hidupnya? Hidupnya itu mereka bawa kemah. Kemudian cari tempat yang di situ bisa untuk hidup. Biasanya itu cari tempat yang dekat air. Ya dekat kubangan air atau apa gitu. Kalau menemukan tempat semacam itu, mereka masang kemahnya, itu ya. Kepala kabilah ya kemahnya agak gede. Jadi rakyat ya kemahnya itu biasa. Lalu mereka tinggal di situ beberapa waktu. Hidupnya ya ada yang berburu, ada yang cari kayu bakar, ada yang ngembalakan domba, ngembalakan onta, begitu. Sampai tatkala mereka di situ air sudah habis, jadi untuk gembalakan onta sudah tidak ada rumput, tidak ada pepohonan, mereka bongkari kemah itu pindah ke tempat yang lainnya. Sehingga kehidupannya itu kehidupan yang jauh dari peradaban, kehidupannya itu kehidupan yang jauh dari ilmu. Ya enggak duwe WC, enggak duwe kamar mandi, enggak duwe apa, hidupannya di kemah-kemah. Lah, orang semacam itu, masyarakat semacam itu, kalau kebelet pipis bagaimana caranya? Itu bisa bayangkan, tempat semacam itu, masyarakat semacam ini kebelet pipis gimana caranya? Cari tempat yang sepi, mojok, kemudian pipis. Ya otomatis cawi ya Wan. Dan cawi dalam syariat agama kita kan ada 2 cara. Pakai air sama pakai apa? Pakai air sama pakai batu. Pakai air sama pakai batu dan yang sejenisnya. Pakai air, pakai batu, pakai tisu, pakai apalah. Sesuatu yang bisa digunakan untuk membersihkan yang benda najis tersebut. Begitu. Lah, mereka itu kalau sesekali gitu ya, kepingin untuk ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada satu permasalahan yang kepingin untuk
tanyakan, atau kepingin untuk taklim sesekali, kadang-kadang 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, kepingin ke kota Madinah, itu maka mereka itu datang dari kampungnya jauh gitu menuju ke kota Madinah. Dan inilah yang terjadi pada sahabat A'rabi ini. Jadi kasusnya itu adalah orang yang tinggal di tengah-tengah padang pasir, jauh dari ilmu, jauh dari peradaban, jauh dari ya tinggalnya mereka di tempat-tempat semacam itu, jauh dari perkampungan gitu. Dia itu datang ke kota Madinah, mau ada keperluan ketemu sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu sampai di kota Madinah, beliau tahu kalau biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada di Masjid Nabawi. Berangkatlah beliau ke Masjid Nabawi. Masjid Nabawi zaman itu kondisinya belum kayak sekarang. Kondisi Masjid Nabawi di zaman itu tanahnya tanah apa? Pasir. Antara jalan dengan masjid itu sama-sama tanah asli kota Madinah. Jenengan kalau mau tahu tanah asli kota Madinah, lihat Baqi'. Dan ini tanah Baqi' yang sekarang ini itu tanah asli kota Madinah di zaman Rasulullah SAW. Dan itu kondisi masjid. Ini itu kondisi masjid. Oleh karena itu Rasulullah SAW itu dulu kalau sholat di masjid itu sandalan. Kenapa? Lah ngapa dilepas sandal? Wong antara jalan sama masjid itu lantainya sama. Jadi sandal itu masuk ke dalam masjid. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kalau kalian mau masuk masjid, sandalnya dilihat dulu, dibalik gitu. Dibalik, jangan-jangan di bawahnya itu ada kotoran. Pas jalan tadi itu kemudian nginjek kotorannya anjing, kayak nginjek kotorannya opo gitu. Dibalik dulu, kalau ternyata bersih, alhamdulillah dibawa masuk. Kalau nggak bersih, kalau kotor dibersihkan dulu, baru kemudian dibawa masuk untuk sholat. Jadi itu kondisi masjid yang ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga suatu ketika, jadi pada hari-hari Ramadan beliau itu pas sholat, pas gerimis, pas gerimis di masjid atau di kota Madinah. Jadi wajah beliau itu penuh lumpur karena sujud di tanah dan jadi kondisi gerimis, sehingga wajah beliau itu penuh dengan apa itu namanya itu? Ya penuh dengan lumpur, penuh dengan tanah, penuh dengan apa gitu, karena digunakan untuk sujud di kondisi yang semacam itu. Bayangkan kondisi masjid di zaman Rasulullah SAW itu kondisi semacam itu, kondisi tanah Baqi' yang ada sekarang. Tanah Baqi' itu gimana? Siapa bisa? Antum kan sering ke Baqi' toh. Siapa bisa bayangkan tanah Baqi'? Hah? Ya, tanah Baqi' itu kondisinya berogalan, terus autobi. Tanah Baqi' itu pasir campur tanah lembut. Jadi pasir campur tanah lembut. Jadi tanah itu pure gitu, itu pure gitu. Jadi tanahnya itu lembut gitu. Ya mungkin kayak pantai kita tapi sedikit campur tanah. Itu kondisi tanah Baqi'. Orang Arabi tadi itu masuk. Qadarullah sampai di masjid kebelet pipis. Jenenge wong kebelet pipis ya kebelet pipis. Di zaman itu Masjid Nabawi itu belum ada kamar mandi. Belum ada tempat wudu, belum ada kamar mandi. Bagaimana mungkin ada kamar mandi? Wong satu kota Madinah di zaman itu cuma ada 5 sumur. Zaman itu belum ada setiap rumah kemudian duwe air, itu nggak ada. Zaman itu kalau ada orang kepingin punya air di rumah itu nimbo. Setelah nimbo itu 1-2 timba dibawa pulang, ditaruh di tempat ya digunakan untuk wudu, digunakan untuk masak, digunakan untuk minum gitu. Itu kondisi yang ada di zaman itu. Di Masjid Nabawi tatkala itu belum ada kamar mandi. Belum ada air yang digunakan untuk mandi atau untuk wudu atau untuk apa. Orang Arab Badui tadi itu setelah masuk ke masjid belet pipis, beliau itu ngikuti adat kebiasaan selama di rumah. Tatkala beliau di kampungnya, di kemahnya, di kabilahnya, nek kebelet pipis gimana caranya tadi? Mojok ke tempat yang sepi, ra ono uwong, terus pipis gitu. Beliau di masjid, di bagian depan ada banyak orang, tolah-toleh,
Di bagian pojok belakang ra ono orang. Wah, akhirnya beliau ke pojok belakang, ke pojok masjid, masih dalam masjid, tapi di pojok bagian belakang, terus pipis di situ. Para sahabat melihat ada uang nyerot ora bener, ngono ya. Pipis di dalam masjid serentak. Jadi perasaan beliau, perasaan mereka ini adalah rumahnya Allah, tempat yang suci, tempat yang mulia, tempat yang perlu dijaga kehormatan dan keagungannya. Lah kok yo di pipisi langsung bangkit, kepengin ndang gepuki, kepengin ndang nyeneni, kepengin ndang apa. Dan itu manusiawi, wajar. Sangat wajar. Bahkan tuntutan keislaman itu memang semacam itu. Orang yang melecehkan kehormatan masjid, orang yang mengotori kehormatan masjid, maka layaknya memang ditegur lah minimal, atau mungkin sampai dimarahi, atau mungkin sampai dilakukan tindakan yang kasar kepada dia. Dan itu yang dilakukan, yang terjadi di kalangan para sahabat. Tiba-tiba Rasulullah SAW itu mengatakan, biarin aja, biarkan aja dia, biarkan, jangan diputus pipisnya, jangan diputus, biarkan pipis sampai tuntas. Iki Rasulullah SAW malam bela wong pipis di masjid. Malam bela wong pipis di masjid. Bahasanya hadis ini itu wala tuzrimu, biarkan dia, jangan diputus pipisnya, jangan diputus kencingnya. Setelah selesai kencing, itu sahabat tadi takut sudah. Sahabat yang pipis di pojok masjid tadi takut. Pada orang-orang sudah berdiri mau nyamperin dia, tapi dilarang oleh Rasulullah SAW. Setelah selesai kencing, maka Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya ambilkan air. Yang tonggo-tonggo masjid itu kan di rumah punya air tuh. Jadi ambilkan air. Setelah diambilkan air satu timba, lalu beliau memerintahkan kepada mereka untuk guyur bekas kencing tadi dengan air satu timba. Ingat ya, kondisi Masjid Nabawi itu lantainya pasir campur tanah, sehingga begitu dipipisi itu langsung meresep ke bawah, begitu diguyur air langsung meresep ke bawah. Seandainya lantainya kaya iki ya gak karu-karuan tambahan. Tambah karu-karuan. Itu kondisi Masjid Nabawi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah mengingatkan para sahabatnya, gak gitu loh dalam bersikap itu. Innama bu'ithtum muyassirin walam tub'atsu mu'assirin. Kalian itu diutus untuk memudahkan urusan orang. Kalian itu tidak diutus untuk menyusahkan urusan orang. Orang Arab Badui tadi itu senengnya subhanallah. Jadi dia itu pipis gitu ya. Kemudian Arabnya dikebuki karo wong. Karena Arabnya dimarahi sama orang, malah dibela sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga gak dimarah-marahi sama Rasulullah. Jadi beliau itu gak dimarahi sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merasa dibela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang Arab Badui tadi itu kemudian doanya itu Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmatilah aku, rahmatilah Muhammad, yang lain gak usah. Ini kurang tak beres kan. Yani Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmatilah aku. Ya Allah, rahmatilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lainnya enggak usah. Yang lainnya enggak usah. Yang lainnya kan arep ngepuk, arep memukuli. Itu. Rasulullah SAW senyum dengan dengar doa semacam itu, beliau tersenyum. Lalu beliau mengatakan, "Ya Arabi, laqad hajjartal wasi." Wahai orang Arab Badui, kamu itu telah menyempitkan sesuatu yang sangat luas. Rahmat Allah itu sangat luas. Oh juga gue sampean karo aku toh. Rahmat luas untuk semua orang. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu kejadian yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Dan ya ikhwan, jadi landasan syariat, hadis-hadis Rasulullah SAW itu seringnya itu dari kejadian-kejadian semacam itu. Karena kajian di zaman Rasulullah SAW, jadi ilmu di zaman Rasulullah itu belum kayak sekarang, ada pengajian, ada kelas, ada sekolah, itu belum ada di zaman Rasulullah. Jadi kejadian-kejadian ilmiah itu kejadian-kejadian semacam itu kemudian diambil ibrahnya. Apa pelajaran yang kita ambil dari hadis yang mulia ini? Pertama ya ikhwan, hadis ini menunjukkan kepada kita tentang kehormatan masjid, kehormatan rumah Allah Subhanahu wa taala.
kehormatan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Masjid itu rumah Allah yang dibangun untuk mengerjakan ibadah salat dan ibadah-ibadah yang semisalnya. Dibangun untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia itu memiliki kehormatan, dia itu memiliki kemuliaan, dia itu memiliki keagungan yang tidak dimiliki oleh rumah-rumah kita sendiri. Maka ada adab, ada hukum, ada larangan yang itu terlarang di masjid yang tidak terlarang di tempat-tempat yang lainnya. Ada kehormatan yang itu ada di masjid yang tidak ada di tempat-tempat yang lainnya. Makanya kan masuk masjid ada doanya. Di luar masjid ada doanya. Siapapun yang masuk ke dalam masjid ada namanya penghormatan masjid, yaitu tahiyatul masjid, salat dua rakaat. Di dalam masjid dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan transaksi jual beli dan yang berkaitan dengannya. Jadi dan yang berkaitan dengannya. Ada orang itu pernah dodolan di masjid sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diseneni, lalu beliau mengatakan la rabbahallahu tijaratak. Muga-muga daganganmu gak payu. Ngono. Jadi gak badi. Karena ini masjid. Tempat untuk mendekatkan kepada Allah. Tempat untuk mencari surga. Bukan untuk mencari dunia. Ini masjid. Makanya anda ingatkan ya akhwan. Jenengan. Jadi yang qadar Allah itu punya. Jadi pekerjaan sales. Atau dagang. Atau apa. Sekarang kan dagang itu pakai HP. HP ku nanti. Tinggal di mobil. Jadi pakai HP. Dagangan. Yuk tuku. Yuk jualan. Yuk promosi. Itu dengan HP kadang-kadang itu istirahat di masjid bar salat, ngono ya. Bar salat mampir masjid terus salat. Kemudian duduk-duduk, silakanlah duduk-duduk. Kemudian buka HP, silakan buka HP. Ya buka ngaji, ya buka opo ngono ya. Tapi aja buka Shopee. Aja buka Topet. Jangan buka pekerjaan kita yang itu jual beli. Jangan buka toko-toko online. Ini rumah Allah yang tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang semacam itu. Rasulullah SAW itu manusia yang sangat rahmat. Rasulullah SAW itu manusia yang sangat kasih sayang. Sampai doanya itu rada elek. Itu kan nemen, saking nemen nih. Ada orang dodolan di masjid. Rasulullah doanya itu sampai la rabbahallahu tijaratak. Semoga daganganmu gak payu. Daganganmu gak badi. Itu tuh sudah kelas kakap. Lihat. Orang Arab Badui yang pipis di masjid aja. Itu masih diberlakukan lembut oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan orang yang jualan di masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekasar itu. Karena masjid itu punya kehormatan tersendiri. Yang tidak dimiliki oleh yang lain. Termasuk menjaga kebersihan. Menjaga kerapian yang ada di masjid. Rasulullah SAW itu mengatakan. Al-busaku fil masjidi khati'ah. Ngeludah di masjid itu kesalahan besar. Yang mesti Ustaz, mesti nek sampeyan membayangkan masjid di zaman sekarang. Nek di Rasulullah SAW ini bicara untuk kondisi masjid di zaman itu. Gimana tadi gambaran masjid? Gambaran masjid semacam tadi ya. Kalau ada orang ngeludah di masjid itu ngefek apa enggak? Belas gak ngefek. Kenapa? Begitu orang ludah, kena tanah, langsung nersep terus hilang. Nah kalau sekarang nih kau weto, ono ludah, ono opo, kalau zaman sekarang ya kawan. Meskipun itu sesuatu yang gak ngefek. Kotoran itu belas gak ngefek di dalam masjid. Tapi itu tetap kesalahan. Dan itu dilarang oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu dilarang oleh beliau yakni sallallahu alaihi yakni wa ala alihi wasallam. Makanya kalau ada orang masuk ke dalam masjid kemudian dia itu benar-benar memuliakan masjid sebagaimana mestinya untuk sholat, untuk nunggu sholat, jadi untuk taklim, untuk ngajar, untuk belajar, maka nilainya agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari azan Isya. Hadis Bukhari.
Suatu hari azan Isya. Para sahabat datang untuk sholat. Gitu ya, untuk sholat. Kemudian sampai di masjid, mereka nunggu keluarnya Rasulullah SAW, nunggu imamnya datang. Zaman itu belum ada titit, itu belum ada. Jadi ya gitu loh, jam yang titit belum ada. Jadi qomat pada waktu itu nunggu imam datang. Imam masuk. Jadi rumahnya Rasulullah di mana ya, Wan? Di zaman itu? Nah, kalau ini masjid, rumahnya Rasulullah di mana? Di sana. Tapi masjid tidak menghadap ke barat tadi ya. Masjid Nabawi menghadap ke mana? Masjid Nabawi menghadap ke mana? Menghadap ke selatan. Jadi rumahnya Masjid Nabawi itu menghadap ke selatan karena Mekah itu selatannya Medina. Ini selatannya, kok selatannya Medina? Mekah itu utara. Ini. Sana itu mana? Sana selatan. Jadi selatan bener, wah, selatan wala utaranya dengan. Jadi Mekah itu selatannya masjid, ini selatannya Madinah. Mungkin dia belah ke selatan, lah rumahnya Rasulullah itu sebelah timur. Rumahnya Rasulullah itu sebelah timur, pas pojok. Jadi begitu Rasulullah keluar rumah, itu ada pintu langsung ke tempat imaman, langsung ke mihrab. Dan itu yang dikatakan oleh beliau SAW, baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dengan mimbarku itu adalah taman-taman surga. Yang kita sekarang menyebutnya raudhah. Jadi antara rumahku ya, hadis itu mengatakan antara rumahku bukan antara kuburanku. Zaman itu Rasulullah durung mati antara kuburanku. Antara rumahku. Jadi rumahnya beliau itu ya kuburannya beliau yang sekarang itu. Karena beliau sebagaimana semua para nabi, Rasulullah SAW mengatakan, nahnu ma'asyiral anbiya nudfanu haitsu mutna. Kami para nabi dimakamkan di tempat kami wafat. Karena beliau meninggal dunia di kamarnya Aisyah, maka beliau dimakamkan juga di kamarnya Aisyah. Itu syariat khusus bagi para nabi. Jenengan aja melok-melok, jenengan gak nabi kok. Yo jenengan dikuburkan di kuburan biasa, aku barang dikuburkan kuburan biasa. Ini syariat khusus para nabi. Nahnu ma'asyiral anbiya nudfanu haitsu mutna. Kami para nabi itu dimakamkan di tempat kami meninggal dunia. Ngomong apa tadi tekinmu. Jadi Rasulullah SAW itu keluar. Pada waktu Isya itu beliau gak keluar-keluar. Bilal muadzinnya gak berani qomat. Karena Rasulullah SAW gak sakit dan beliau gak safar. Kalau sakit kan para sahabat ngerti. Kalau safar kan para sahabat ngerti. Dan beliau itu gak sakit, gak safar. Kok keluar-keluar? Gak ada yang berani ngedor rumah beliau. Gak ada berani ngetok pintu. Ditunggu sampai ngantuk. Sebagian sahabat itu sampai turu sambil duduk ya. Sampai kira-kira jam 10:30. Dari mulai jam 8 sampai jam 10:30 itu beliau sallallahu alaihi wasallam itu baru keluar dari rumah. Begitu Rasulullah keluar sallallahu alaihi wasallam, Bilal itu qomat. Para sahabat langsung berdiri terus salat. Tapi ini dadi imam ojo koyo ngono ya. Engko jamaah bubar. Oh, iku nek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dienteni, nek imame model sampean nek bubar jamaah. Ya nek gak imam sampean gak patek imam liyane ngono. Rasulullah SAW keluar sekitar jam 10:30. Kemudian beliau sholat. Setelah sholat, beliau itu mengatakan, Innan nasa sallu waraqadu. Semua orang tadi setelah azan Isya sekitar jam 6:30 atau jam 7. Setelah azan Isya tadi, mereka itu sudah sholat lalu tidur. Jadi sedangkan kalian nunggu sholat. Maka kalian dari jam 7 tadi sampai sekarang dihukumi selalu sholat. Karena orang nunggu sholat itu mendapatkan pahala seperti sholat. Mendapatkan pahala seperti sholat. Semacam kita ya akhwan. Semacam ini. Jadi taklim yang paling ana senangi itu taklim ba'da maghrib sama ba'da subuh. Kenapa? Nek ba'da maghrib itu yuk taklim, yuk ada pahala tambahan. Yaitu pahala intidharus shalah ba'da shalah. Nunggu sholat setelah sholat. Setelah sholat maghrib, taklim karo nunggu isya. Sama ba'da subuh.
Setelah subuh taklim karo nunggu syuruk. Setelah syuruk juga sholat. Gitu. Dan nunggu sholat di dalam masjid dengan melakukan amal kebajikan itu dihukumi selalu sholat. Kita kan taklim 1 jam tuh, kurang dikit. Itu koyok sholat selama 1 jam. Dan itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini kembali kepada masalah. Masjid itu agung. Maka orang yang benar-benar memuliakannya diberikan oleh Allah pahala yang sangat agung. Tapi orang yang melecehkan kehormatan masjid, jadi orang yang melecehkan kehormatan masjid, itu adalah kesalahan fatal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi menggunakan masjid di luar fungsinya. Masjid itu untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan digunakan untuk mencari dunia, untuk dodolan, untuk ini, jadi untuk yang semacam itu. Makanya sampai Rasulullah SAW itu melarang orang dolai barang hilang di masjid. Dolai barang hilang ya di luar lah. Ngumumkan maksudnya, woro-woro, jadi ditempel di juru masjid. Barang siapa yang menemukan barang ini, maka itu terlarang. Karena bukan semacam itu masjid itu digunakan. Itu yang pertama. Hadis ini memberikan kepada kita ya ikhwan, hurmatul masjid, kehormatan masjid. Jadi kehormatan masjid. Yang kedua, fikih pipis ya, fikih pipis. Jadi kita bahas dulu fikih kencing. A'rabi tadi itu kencing di masjid. Jadi kencing di masjid itu jelas haram ya, Jadi jelas haram. Kenapa Rasulullah membela tadi kita bahas nanti. Kita bahas dulu fikih kencingnya. Jadi kalau ada orang itu kencing di tanah semacam tadi. Zaman sekarang nggak ada Ustaz, jadi sopo nggak ada. Nah, jenengan nih kapan pas di sawah. Terus pas nandur atau pas pas di sawah. Kebelet, pipis, kebelet pipis. Gimana caranya? Kalau nggak caranya semacam ini. Jadi Islam itu agama yang agung. Agama yang sudah mengantisipasi kondisi-kondisi darurat. Syariat yang sudah membahas orang dalam kondisi-kondisi pelik. Ini uang itu kondisi normal, kondisi pena, itu mah gak patek. Jadi gak terlalu dibahas. Karena kondisi normal, ono WC, ada air, melimpah lagi airnya, itu gak perlu dibahas. Tapi kondisi-kondisi yang kadang-kadang semacam itu terjadi. Pas jenengan misalkan berburu, ya buru manuk apa-apa di tengah hutan. Kebelet pipis, kebelet pipis. Atau pas di sawah, jadi pas di sawah, pas di Tegal itu. Terus kebelet pipis. Atau pas di mana gitu ya. Kemudian kebelet pipis. Fikihnya berlaku fikih yang ada di hadis ini. Kencing aja dengan syarat kencing di tempat yang tersembunyi, tertutup, jauh dari orang. Jauh dari orang. Jadi kalau bisa dibalik sesuatu ya dibalik sesuatu, kalau nggak bisa pokoknya menjauh dari orang. Kemudian kencing setelah itu jadi istinja. Istinjanya pakai apa? Air kalau ada. Kalau nggak ada ya pakai batu. Namanya hajar istinja. Batu untuk istinja. Batu untuk istinja itu nggak mesti batu. Semua barang yang terpenuhi 4 syarat. 1. Barangnya kering. Jadi barangnya kering. 2. Barangnya suci. Yang ketiga, barangnya qoli'. Apa teman saya qoli' itu? Qoli' itu, nah kalau tisu, ini terus ono tai cicak misalkan yo. So, tak gini kan, itu kan tai cicaknya hilang. Terus keset, resik. Itu namanya qoli'. Beda kalau dorong plastik. Plastik misalnya yo, kena tai cicak gini. Aku ngambil plastik, kresek atau apa. Kemudian dicawik-cawik dengan ya malah roto. Wong plastik itu enggak keset. Iku jenenge qoli'. Maksudnya apa gitu? Keset ya. Sembola. Watu,
kayu kering, terus kertas yang kasar itu, tisu. Itu namanya qali'. Dalam istilah syar'i namanya qali'. Ngono apa bahasa Indonesia? Keset ngono lho. Tidak repot keset ngono. Bukan jenis plastik, gelas, kaca, terus sesuatu yang licin itu kalau dipakai bersihin gini malah kemana-mana gitu, malah kemana-mana. Itu namanya qali'. Apa bahasa Indonesia? Oke, qali' ngono wis, gak repot-repot. Yang keempat, ghairu muhtaram. Ghairu muhtaram itu barangnya bukan barang terhormat. Barang terhormat itu barang yang di situ ada tulisan lafzul jalalah, ada tulisan Al-Qur'an, ada tulisan zikir atau makanan, baik makanannya orang maupun makanannya jin. Ini maupun makanannya yang lain. Ini dumeh wong sugih. Ngono ya, cawik pakai roti kering. Ini dumeh wong sugih, ngono ya. Ini cawik itu pakai susu. Ya malah terlarang. Jadi malah terlarang. Lah, itu yang dilakukan. Makanya kalau misalkan kita ke bandara, saat di bandara itu masuk ke WC, qadarullah misalkan bandara itu gak ada banyune, tapi ada tisu, itu gak usah ribut. Antang aja, gak apa-apa. Gak usah ribet. Memang itu diperbolehkan secara syariat. Dan gak usah nyeneni apa itu petugas ya. Mana airnya, Mbak? Ngono ya. Barno wae. Karena boleh. Karena memang semacam itu boleh, asalkan tisunya kering. Asalkan tisunya itu kering. Ya nggak bener kalau malah pakai tisu basah. Kalau mau pakai tisu basah itu setelah tisu kering. Tisu kering dulu untuk menghilangkan najisnya secara syar'i, baru kok koyoke gak patek wangi ngono ya. Kemudian disusul dengan tisu basah, itu urusan belakangan. Itu bukan urusan kesucian lagi, tapi sudah urusan kewangian, kerapian, kebersihan dan yang semisalnya. Wallahu a'lam bissawab. Lah, tempat yang dikencingi tadi karena butuh suci cepat, maka disiram dengan air. Kalau tidak butuh suci cepat, ya nggak ada masalah. Ini dibiarkan aja, nggak ada masalah. Jadi kalau misalkan pas di sawah, pas di tegalan, pas di apa, kemudian kebelet pipis aja di tempat yang tersembunyi, kemudian disiram Ustaz. Disiram piye? Wong tegalan kok banyu. Ngono ya. Sembarno iki macam itu, yang penting Anda dalam kondisi suci. Jadi Anda dalam kondisi suci. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita salah satu kaidah besar dalam agama. Namanya tazahum al-mafasid. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita salah satu di antara kaidah besar, namanya tazahumul masalih wal mafasid. Apabila dua kemaslahatan benturan, dua madarat benturan. Kaidahnya para jamaah sekalian, apabila dua maslahat benturan, laku benturan itu dalam arti kalau mau ngerjakan yang pertama, yang kedua nggak mungkin dikerjakan. Kalau mau ngerjakan yang kedua, yang pertama nggak mungkin dikerjakan. Itu namanya benturan. Kalau masing-masing iki dikerjakan sekarang, ini dikerjakan nanti bisa, itu namanya nggak benturan kalau semacam itu. Fikih tazahum itu kalau dua hal sama-sama baik, mau dikerjakan dua-duanya nggak mungkin. Harus milih salah satu. Maka fikihnya adalah kerjakan yang terbesar meskipun mengorbankan yang lebih kecil, yang kurang, yang kurang. Dalam madharat, kalau benturan, ini haram, ini haram. Kalau ini ditinggalkan, nerjang ini. Kalau ini ditinggalkan, nerjang ini. Maka tinggalkan yang paling besar meskipun harus nerjakan yang lebih kecil, yang lebih ringan. Contoh, ambil sebuah contoh kecil. Kata Rasulullah SAW, "Idza uqimatis shalah fala salata illal maktubah." Dalam Sahih Bukhari. Apabila wis qomat, tidak boleh salat kecuali salat fardu. Gambarannya adalah ada orang masuk masjid.
baru takbiratul ihram, baru Al-Fatihah, salat tahiyatul masjid. Rakaat pertama terus qomat. Terus qomat. Kondisi yang ada sekarang, kalau sholat ini dilanjutkan, dia mesti ketinggalan awal jamaah. Ingat ucapan saya, ketinggalan awal jamaah. Ketinggalan takbiratul ihram. Mungkin imam sudah sampai Al-Fatihah, selesai Al-Fatihah, kita baru selesai sholat. Ketinggalan awal jamaah. Kalau mau nututi, mendapatkan awal jamaah, konsekuensinya, sholat tahiyatul masjid, dibatalkan. Melakukan sholat tahiyatul masjid sampai selesai, itu maslahat. Mendapatkan awal jamaah, juga maslahat. Tapi sekarang nggak mungkin. Kecuali kalau jenengan sholat tahiyatul masjidnya sudah, di rakaat kedua sudah sujud. Baru qomat, itu selesaikan sholat, nggak ada masalah. Karena mesti masih mendapati takbiratul ihram. Yang gambaran tadi saya itu adalah kalau masih di awal-awal sholat. Mau sholatnya diuber cepet gitu, kayak kereta ekspres. Yuk sholatnya malah nggak sah. Yuk kan sholat gak tumak nina nggak sah. Mau sholatnya tumak nina, ketinggalan awal jamaah. Kalau mau mendapatkan awal jamaah, harus mutus tahiyatul masjid. Apa yang harus dilakukan pada waktu itu? Itu namanya tazahumul masalih. Benturan dua kemaslahatan. Kemaslahatan neruskan tahiyatul masjid sama kemaslahatan neruskan mendapatkan awal jamaah. Apa yang dilakukan pada waktu itu? Mana yang lebih utama? Mendapatkan awal jamaah, yang itu sholat fardu, dengan meneruskan sholat tahiyatul masjid, yang itu sholat sunnah. Mendapatkan awal jamaah. Makanya fikihnya dalam kondisi semacam itu, putus sholat tahiyatul masjid, terus susul jamaah. Kalau diprediksi gak nututi imam takbiratul ihram. Tapi kalau nututi, ya gak ada masalah, lanjutkan aja. Contoh lain. Berangkat Jumatan terlambat. Kita masuk masjid itu pas azan, lagi masuk masjid. Kebanyakan dari kita kaum muslimin, itu yang dilakukan itu berdiri manis, jawab azan, selesai azan, baru sholat. Benar enggak beramal dengan model semacam itu? Perlu ditinjau ulang kajian fikihnya. Pertama, apa hukumnya jawab azan? Sunnah. Para ulama sepakat jawab azan itu enggak wajib. Sunnah dalam arti enggak wajib. Apa hukumnya konsentrasi mendengarkan khutbah Jumat? Khutbah Jumat, bahasa saya itu khutbah Jumat. Karena khutbah Jumat itu fikih khusus, bukan ceramah biasa. Itu ceramah dalam nuansa ibadah Jumat. Apa hukumnya konsentrasi mendengarkan khutbah Jumat? Wajib. Apa dalil yang melandasi bahwasanya konsentrasi mendengarkan khutbah Jumat itu wajib? Kata Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari Muslim, "Man massal hasa wal imamu yakhtub faqad laha." Barang siapa yang dulinan hasa, dulinan kerikil, dulinan waktu ini pasir itu loh, dulinan kerikil, sedangkan imam sedang khutbah, maka gak ada fungsi Jumatannya. Maksudnya gak ada pahalai. Sia-sia Jumatannya. Saking pentingnya hadis ini, di sebagian kalangan kaum muslimin itu selalu diingatkan di awal. Yang penting, kok dulinan kerikil Ustaz? Lah iya loh, Masjid Nabawi lantainya itu pasir, anak katakan dari pasir. Jadi pasir kan ono kerikil tengah-tengah khutbah ngono ku karo dulinan kerikil apa enak ngono ya. Saiki dulinan HP.
Ini ono to khutbah lagi giman itu loh. Subhanallah. Ana pernah khutbah di sebuah kota, enggak ana sebut namanya gak penak, sebuah kota. Anak-anak pasti ikut. Ikut bi. Ayo ikut. Anak-anak ikut. Jadi ikut gitu ya. Beliau kan anak-anak kan di jamaah gitu ya. Setelah saya khutbah pulang di mobil cerita, bi. Tadi itu pas habis khutbah di samping saya itu gim-giman bi. Astagfirullah. Gim-giman atau buka WA nyatet mas. Gim-giman bi, gim-giman. Gim-giman mobil-mobilan itu wang. Subhanallah. Kaya ono wong model kaya ngono. Yani semacam itu. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, jadi saking pentingnya konsentrasi dengarkan khutbah, sampai beliau itu mengatakan tulinan kerikil itu menjadikan jamaahnya itu, jumatannya itu sia-sia. Sahnya sah tapi sia-sia. Lah, orang yang sholat itu nggak mungkin konsentrasi karena dia sedang konsentrasi dalam sholatnya. Denger tapi nggak konsentrasi. Konsentrasi dengarkan khutbah itu wajib. Kalau sekarang harus benturan, nih yang paling bagus ya ojo dibenturkan. Gimana caranya gak dibenturkan? Datang sebelum azan. Itu caranya jangan dibenturkan. Sekarang ini kondisi benturan. Jadi jenengan ke masjid, kondisinya itu sudah azan. Pas azan. Apa yang dilakukan ya? Apa yang dilakukan? Langsung sholat. Lah, kok langsung sholat Ustaz? Iya. Jangan berdiri manis. Selesai jawab azan baru kemudian sholat. Itu malah salah. Bukan fatal ya, malah salah. Jadi titik mana salahnya? Dengarkan khutbah, konsentrasi dengarkan khutbah itu wajib. Sedangkan sholat tahiyatul masjid itu sunnah. Apabila benturan antara wajib dengan sunnah, maka kedepankan yang wajib. Yo, yang paling bagus yo, ojo benturan. Jangan benturan. Datang sebelum azan. Bahkan jadi yang benar itu kan Jumatan itu kan budale bar salat subuh. Iku wis budal. Tapi aku ngomong tok ora iso nglakoni. Koyo sampean padha wae ora iso nglakoni. Jadi kenapa jamaah sekalian? Abot ya, kawan. Jadi kita itu tiap Jumatan tuh oleh telur puyuh paling. Jadi oleh telur puyuh. Nah, piye gak oleh telur puyuh? Rasulullah SAW mengatakan man ghada ilal jum'ati fi sa'atil ula. Barang siapa yang berangkat Jumatan di waktu yang pertama, maka pahalanya itu kayak korban unta. Di waktu yang kedua kayak korban sapi. Di waktu yang ketiga kayak korban embek. Di waktu ketiga, ke waktu yang keempat kayak sedekah pitik. Jadi di waktu yang terakhir, yang kelima kayak telur. Sedekah ndok, telur. Nah, waktu pertama sampai waktu yang kelima itu dihitung dari mana? Zaman Rasulullah belum ada jam, sallallahu alaihi wasallam. Belum ada jam tangan, belum ada jam itu. Zaman Rasulullah belum ada jam. Menghitung waktu pertama, waktu kedua, waktu ketiga, waktu keempat dihitung dari azan subuh. Sebagian ulama mengatakan dari terbit matahari. Oke lah, kita hitung dari terbit matahari wes ben penak. Dari terbit matahari sampai imam menaik mimbar sampai azan Jumat itu dibagi 5. Lah, 1/5 yang pertama itulah waktu pertama. Yuk kira-kira jam itu jam 6 ngono budal Jumatan. Iya remek rek. Ini engko jam-jam 09.00 ku waktu kedua. Jam-jam 9:30 ku waktu ketiga. Ini wis jam 11 ngono ya waktu kelima wis oleh ndok. Engko semua mepet ndok jam 11 jam 11 kurang engko sik mending ndoke banyak. Ngono. Ku nek kapan wis mepet-mepet ku ndoke puyuh. Ndoke puyuh padha-padha ndoke. Ora jaman Allah Taala. Apa kaitannya antara sebentar 5 menit. Apa kaitannya antara hadis ini dengan tazahumul masoleh dan mafasid? Sahabat tadi itu orang Arab Badui yang memang biasa kalau di rumah itu sholat PPC. Ya dengan cara kok yang ngono mau. Dia itu nggak pernah sadar kalau itu tuh salah di masjid. Ngerti nih, pokoknya pipis ya caranya semacam itu. Rasulullah SAW sangat memahami dia itu orang Arab Badui yang gaya hidupnya memang semacam itu. Tengah-tengah pipis, tiba-tiba disentak, dimarahi, berhenti.
Ngono ya. Dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, saking kagetnya langsung macet. Ya lara wetenge. Tengah-tengah pipis langsung ditahan macet ya lara wetenge. Sakit. Kemungkinan kedua, lari. Pipis tambah lari, yo tambah asal itu mek di pojok malah yo keceran kemana-mana. Yang ketiga, efek psikologis yang akan terjadi pada sahabat tadi. Dengan semua kondisi itu, Rasulullah SAW memilih biarkan kencing. Bukannya kencing itu dibiarkan sama Rasulullah, terlarang, haram. Tapi keharaman itu lebih mending dibandingkan kalau dicegah langsung. Lebih mending dibandingkan dicegah langsung. Toh keharaman itu bisa dinetralisir dengan diguyur air. Selesai masalah. Tapi coba antum bayangkan. Kalau yang terjadi itu dimarah-marahi. Yang pertama. Bisa jadi najisnya itu malah kemana-mana. Malah sulit. Ngelari sambil pipis. Kemana-mana. Yang lebih berat daripada itu, efek dakwah. Karena orang itu nggak niat salah loh. Orang tadi itu karping harus bener. Di ngarep banyak orang, di pojok. Sepi, yuk mojok, sepi, pipis. Karping harus bener. Tapi ternyata salah. Kalau kemudian dia dimarahi, dia jauh-jauh dari kampungnya, maunya itu ketemu Rasulullah SAW, ketemu kaum muslimin di kota Madinah, yaitu untuk belajar ilmu, malah sampai di Madinah dimarah-marahi, pulang, untuk kampungi, wes, gak Islam-Islaman, gak paten. Mosok Muhammad orang ajar, pipis mosok ora oleh. Dan itu bahaya sekali. Efek itu yang ditahan oleh Rasulullah. Jangan sampai terjadi. Makanya di hadapan beliau sekarang benturan dua hal. Pipis itu haram, terlarang. Tapi kalau dicegah efeknya, itu yang terjadi. Maka Rasulullah SAW memilih menghalangi, mencegah jangan sampai terjadi keharaman yang lebih besar. Meskipun harus mengorbankan keharaman yang semacam itu. Itu namanya tazahum masalih mafasid. Apabila benturan antara dua kemaslahatan, benturan jadi antara dua kemadaratan. Dan ini menunjukkan kepada kita akhlaknya Rasulullah ini sallallahu alaihi wasallam. Saking apiknya akhlaknya Rasulullah sampai Arabi tadi doa tapi ora beres. Jadi doanya ya Allah, rahmatilah aku, rahmatilah Muhammad. Yang lain ora usah. Jadi kan ya karena beliau sudah merasa benar pipis kok malah desneni kalau orang-orang dan dibela oleh Rasulullah ini sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu alam. Ini ya kawan, karena waktu enggak ngatasi. Ini yang bisa kita pelajari, mudah-mudahan ada barokah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini kita akhiri majelis kita. Ini subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.